membangun pasar yang ideal. Iya. Ya, ya ngobrol antara pemerintah dengan stakeholder. Oke, selamat malam bersama saya Rizky Ramdan. Kali ini kita bersama Gus Udin. Gus Udin ini merupakan senior planner dari Bappenas dan juga memiliki background pendidikan S1 dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Masternya ditempuh dengan Master Ilmu Ekonomi ya Gus di Universitas Indonesia dan dilanjutkan double degree ke Belanda ya Gus. Iya. Di Universitas apa Gus kalau boleh tahu Gus? Free University University Amsterdam, jurusan Economic Development ya Gus. Ekonomik saja. Jadi benar-benar membahas masalah mulai dari administrasi bisnis sampai ilmu ekonomi. Beliau memiliki latar belakang yang mumpuni dan juga desainer planner menangani berbagai kajian-kajian bersifat strategis yang ada di pusat. Dan Gus Udin ini merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Batu dan merupakan aset dan kebanggaannya dari Kota Batu dan merupakan dari putra dari almarhum Kiai Martain selaku pengelola Ponpes apa ini Gus? Al-Hidayah. Ini podcast kita yang cukup menarik akan membahas masalah revitalisasi pasar Kota Batu. Kalau di episode sebelumnya kita membahas Perpu nomor 80 tahun 2019 mengenai cantolan hukumnya untuk revitalisasi pasar Kota Batu. Kali ini saya akan membahas mengenai ya idealnya membangun pasar Batu ya Gus ya. Kita melihat pada studi kasus yang ada di berbagai daerah, ini akan sangat menarik sekali jika kita bahas. Sebelumnya sebagai pembuka, mungkin kalau kemarin teman-teman masih tanda tanya ya, memang pasar dibangun tuh harus rata dulu. Ini sedikit opening aja Gus sebelum kita nanti akan mengerucut pada bagaimana membangun pasar yang ideal. Monggo. Membangun pasar yang ideal. Iya. Ya ngobrol antara pemerintah dengan stakeholdersnya gitu. Jadi pemerintah itu kan tugasnya memfasilitasi gitu ya. Memfasilitasi masyarakat. Nah, ini memfasilitasi para pedagang supaya jauh lebih berkembang gitu. Pedagangnya lebih produktif, lebih sejahtera gitu. Jadi makin bagus kesejahteraan para pedagang, pemerintah senang. Ya intinya kan kesejahteraan pedagang. Gus cuma tadi balik yang di episode sebelumnya. Kan ya pejabat kita berstatement bahwasanya pasar ini dibangun tuh harus rata dulu baru anggaran cair dan lain-lain. Ini sedikit disinggung aja. Oh iya. Kalau itu kan rencana detail itu kan tinggal dibicarakan kapan saatnya, kapan sesuatunya siap, lokasi penampungan siap, kemudian rencana konstruksinya juga sudah siap gitu. Nah itu tinggal ngobrol detail pelaksanaannya kan ya. Jadi memang di timeline itu Gus? Iya, timeline. Soalnya kan memang begini ini kan jangan sampai ini ada yang terlantar gitu kan. Ya. Masalah keterlantaran ini paling penting gitu. Jadi timelinenya itu harus tepat gitu. Harus tepat. Jadi ketika para pedagang ini mau pindah, lokasi penampungannya juga harus siap dan bagus, layak, enak, fasilitas toilet, listrik. Ya itu standar ya harus lah. Namanya tempat berusaha gitu ya. Ya bagus, harus bagus. Jadi pas pindah itu enak gitu. Begitu pindah juga enak. Konstruksi jalan gitu. Jangan sampai sudah pindah konstruksinya ternyata molor segala macam. Tapi jadi namanya di tempat penampungan itu baik pedagang nggak enak, konsumennya kan juga namanya di tempat penampungan. Balik lagi tadi pembukaan tadi kata Gus Udin tadi adalah mesejahterakan para pedagang nih. Iya. Tentunya mesejahterakan pedagang ini kan terkait masalah pasar itu. Kalau kita ngomong revitalisasi pasar tadi ada tahapan namanya sebelum pembangunan, saat pembangunan dan pasca pembangunan. Nah, saat pembangunan tadi kan tetap kita akan berbicara masalah kesejahteraan pedagang di saat pandemi, waktu relokasi. Sebelum nanti kita ngomongin idealnya masa depan pasar, pembangunan pasar di saat pandemi itu bisa ini maaf ya masih ada sedikit distrak. Jadi membangun pasar itu saat pasar itu selesai dibangun, kita idealnya membangun pasar itu ya bagaimana lah
strategi-strategi maupun kebijakan Pemkot dalam meramaikan pasar. Kita berbicara tadi ke penampungan. Kalau Gus Udin lihat nih sebagai orang yang ada di pemerintahan, idealnya membangun mesejahterakan pedagang di saat pandemi, di saat adanya relokasi itu kiat-kiatnya seperti apa Gus? Kami lihat beberapa kasus Gus Udin pernah ke berbagai daerah dan juga perkembangan pembangunan pasar. Ya kalau kan tadi saya sampaikan studi kasus renovasi pasar, kemudian relokasi dan pemanfaatnya itu ya studi kasus Solo gitu ya. Itu yang paling bagus karena apa? Karena itu proses kebijakan publiknya itu melalui dialog yang matang antara pemerintah daerah dengan para pedagang. Jadi itu kan ngopi, nyoto segala macam itu kan dilakukan berkali-kali gitu. Karena apa? Sequence itu semua berakibat langsung terhadap dagang gitu. Relokasi gitu ya, relokasi di tempat penampungan gitu ya. Itu memang harus tepat waktu dan semua pedagang juga harus paham gitu. Harus paham bahwa ini memang sementara. Jadi konstruksinya juga tidak juga direncanakan dengan matang gitu, secepat-cepatnya. Nah, begitu konstruksi selesai, ya secepatnya dimanfaatkan, langsung balik lagi ke pasar yang sudah direnovasi. Nah, ini rencana pemanfaatannya harus detail gitu. Ya jangan sampai kita seperti anak sekolah SMP kita ngetek bangku gitu ya. Kalau ngetek bangku masih enak. Jadi sekelas 30 orang yang rebutan 30 gitu ya, sia-sianya masih dapat di pojok gitu ya gitu. Tapi kalau ini rencana pemanfaatan dan rencana konstruksi kan harus match dengan jumlah pedagang. Ya, gitu. Sepakat. Nah, itu harus match itu. Pedagangnya berapa? Jangan sampai ini tidak match gitu ketika pemanfaatan akhirnya wah, rame. Kalau sudah rame begitu, pedagang rugi, tidak bisa beraktivitas, tidak akhirnya ekonominya itu terus saja makin melemah kan gitu ya. Pindah aja lemah gitu. Pindah aja sudah cukup melemahkan, apalagi ini semacam kayak mau kehilangan kesempatan untuk masuk ke pasar yang sudah direnovasi ya itu. Ini juga itu perlu rencana detail yang matang untuk pemanfaatan itu. Jadi ya pendataan sudah pastilah ya. Pendataan pedagangnya berapa gitu. Dan pemerintah harus memfasilitasi itu. Ini pemerintah pusat memfasilitasi pemerintah daerah dengan memberi anggaran bantuan anggaran. Nah, pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan stakeholdersnya gitu. Ini loh, ini pasarnya, pemanfaatnya bagaimana? Saya rasa untuk masalah pengelolaan pasar mungkin ke depan bisa menjadi ini ya, bahasan yang sangat menarik mungkin untuk pemateri-pemateri yang lainnya. Terima kasih Gus Udin. Sebelum kita menutup, bahwasanya ini merupakan diskusi informal bersama Gus Udin di luar dari kelembagaan Bappenas, walaupun beliaunya ini berlatar belakang sebagai senior planner di Bappenas. Sekian dari saya, Rizky Ramdan dan Gus Udin dan teman-teman yang ada di depan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.